Halo teman-teman, Andi di sini dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan fitur One Touch Setting yang ada di keyboard PSRS atau SXL seri ya. Jadi kali ini saya akan membahas bagaimana menggunakan fitur One Touch Setting tersebut di keyboard saya di keyboard PSRS SX900. Oke teman-teman, sebelum kita ke videonya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan buat kalian yang ingin bertanya lebih lanjut silahkan klik di kolom komentar ya teman-teman. Jadi langsung aja kita ke videonya. Halo teman-teman, Andi di sini dan selamat datang kembali di channel saya, di channel Andi Malau. Oke teman-teman, jadi seperti biasa ya, keyboard saya dalam posisi standby dan bisa kita lihat ya, belum ku setting apa-apa. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Registrasi memori dengan One Touch Setting ini penggunanya sama aja ya teman-teman. Bisa menyimpan voice di dalamnya, cuman bedanya di registrasi memori sudah berdiri sendiri ya. Jadi sudah ada file tersendiri ya kalau di keyboard PSRS atau SX. Sedangkan di One Touch Settingnya ini dia berdiri bersama style ya. Jadi dia tergantung sama style yang kita gunakan. Kita bisa setting One Touch Settingnya ini nanti sama aja dengan men-setting registrasi memori. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama ya saya jelaskan ya sambil saya perlihatkan tutorialnya. Pertama teman-teman, kita pilih style yang akan kita isi One Touch Settingnya ini. Nah, saya di sini pilih style saya ya, style andalan saya. Di sini saya pilih style saya yang ini Beat Sanut ya teman-teman. Kalau bisa dilihat dalam video Beat Sanut saya pilih. Bisa kita lihat One Touch Settingnya ini kosong ya teman-teman, terlihat dari lampu indikatornya yang tidak menyala. Oke teman-teman, sebelum kita ke sini ya mengisi One Touch Settingnya, kita atur voice yang ingin kita gunakan. Contoh teman-teman, saya atur piano di dalam nomor 1 nanti ya. Jadi nomor 1 seperti ini suaranya. Maaf ya, seperti ini. Oke, salah, maaf ya, piano ya, piano. Nah, nomor 2-nya kita isi string ya. String di sini saya pilih string asal aja ya teman-teman. Buat kalian yang ingin lebih memvariasikan lagi silahkan. Ini hanya sebagai dasar aja ya teman-teman. Nah, di sini saya pilih voice seperti ini. Oke teman-teman, jadi itu yang akan kita isi di One Touch Setting nomor 1. Bagaimana caranya? Tekan memori, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, langsung tekan di nomor satunya ya. Langsung tekan One Touch Setting nomor 1 seperti ini. Nah, maka akan muncul perintah One Touch Setting data has been changed. Ini adalah menu untuk langsung menyimpan settingan kita di dalam style ini ya. Tekan aja no, karena kita akan mengisi seluruh settingan yang ada di One Touch Settingnya ini. Oke teman-teman, jadi nomor 1 sudah terisi. Nah, bagaimana jika kalau saya ingin mengambil di registrasi memori ya, ada voice cantik yang sudah diisi di registrasi memori misalnya. Gampang teman-teman, langsung aja tekan registrasi memori yang ingin kita simpan. Contoh, saya ingin menyimpan saxophone saya di nomor 2 di registrasi memori saya di voice Andi ya. Di voice Andi ini registrasi memori nomor 2 adalah saxophone. Nah, kita bisa langsung simpan di One Touch Settingnya ini teman-teman. Langsung aja tekan memori, tekan nomor 2. Nah, muncul perintah lagi, tekan aja no. Nah, bagaimana kalau di registrasi memori lain? Oke, kita ambil ya teman-teman. Nah, di sini voice Andi ya, saya akan ngambil di registrasi memori saya yang lain, misalnya di ini aja deh, Vian Electron. Vian Electron kita lihat nomor 2 ini misalnya. Nah, itu cocok kan untuk style beat ya. Style saya seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi style beat
voice ini cocok ya untuk style beat yang ingin kita pakai di sini, maka langsung aja tekan memori, kita isi nomor 3. Nah, muncul perintah lagi. Jadi nomor 1 piano, nomor 2 saxophone. Nah, yang terakhir kita isi nomor 4. Nah, saya ingin mengisi suara gitar Canon ya. Nah, gitar Canon saya isi di pos saya ya, di registrasi memori saya. Nah, di nomor 4 ini adalah gitar Canon yang sering saya pakai. Nah, langsung aja teman-teman kita tekan memori, langsung kita simpan di nomor 4. Nah, kalau sudah seperti ini ya teman-teman, jika settingannya sudah benar ya, sudah kira-kira cukup, langsung aja tekan yes. Tekan yes ya. Tekan yes, kita simpan di user kita. Nanti akan saya tunjukkan ya bagaimana hasil dari yang sebelum dan sesudah kita setting. Saya simpan di sini. Nah, ini Beat Sanut, saya tekan OK. Nah, maka one touch setting kita ya, one touch setting kita sudah terisi. Kita bisa lihat ya kalau di mentahannya, yang di mentahan saya tadi ya, saya pilih style saya lagi yang belum disetting. Ini teman-teman. Nah, one touch settingnya kosong ya. Kalau sudah kita isi tadi, maka one touch settingnya terisi. Nah, cukup paham ya teman-teman. Jadi kita tak perlu menggunakan registrasi memori ini lagi, kita bisa menggunakan one touch setting ini untuk voice yang ingin kita gunakan. Bisa aja kalian menggunakan registrasi memori ya. Ini juga dipakai ya untuk voice yang pilihan kita. Tapi kalau saya pribadi lebih enak memilih one touch setting ini untuk voice yang sudah dipilih dalam style. Jadi dalam tiap-tiap style sudah beda-beda voice-nya ya teman-teman, tidak tergantung registrasi memori ini, yang voice-nya bisa digunakan ke seluruh style. Nah, jadi seperti ini teman-teman, kita bisa lihat ya keyboardnya sudah rapi, lampu aktif ya, lampunya aktif, membuat kita jadi semangat ya, lebih semangat ya main keyboardnya. Nah, cara penggunaannya simple aja, sama seperti registrasi memori, mau ditekan freeze atau enggak juga nggak masalah teman-teman. Jadi sebagai jaga-jaga aja, tekan aja tombol freeze-nya, kita mainkan. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi penggunaannya sama aja seperti menggunakan registrasi memori, cuman bedanya kita isi di dalam style ya, bukan berdiri sendiri seperti registrasi memori ini. Jadi sampai sini cukup paham ya teman-teman. Buat kalian yang masih kurang paham tentang setting ini, bisa kita tanya-tanya atau sharing di kolom komentar ya. Kurang lebih saya mohon maaf ya teman-teman, saya juga masih belajar menggunakan keyboard PSR SX 900 ini. Kita bisa sharing di kolom komentar ya tentang keyboard PSR SX 900 ini ya. Dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, jadi sekian dulu tutorial yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya. Apalagi kita pengguna PSR S atau SX, bisa kita isi one touch settingnya ini dengan voice andalan kita di style jagoan kita. Oke teman-teman, sampai jumpa di next content dan saya pamit, sampai jumpa.